Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam channel Palembang Bersyariah. Alhamdulillah hari ini kita masih di dalam suasana bulan Ramadan yang insya Allah kita semakin semangat dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah dan amalan-amalan ruhiyah kita selama bulan suci ini. Alhamdulillah sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita Ustazah Syafrida Syafruddin dengan tema peran muslimah dalam menumbuhkan dan menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik selama bulan Ramadan. Ya, sekarang sudah ada di sisi kita ya Ustazah Syafrida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya rangkaian amalia ibadah dan sikap positif selama Ramadan ini yang sudah kita lakukan dengan penuh kesadaran dan akan berbuah habits atau kebiasaan yang baik pada individu, keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Ustazah terkait ini? Baik ya, benar sekali bahwa Ramadan itu mengkondisikan kita itu sehingga kita tuh terbiasa melakukan hal-hal positif ya. Nah, kebiasaan ini kan dilakukan bukan 1-2 kali selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh ya. Berarti itu akan menjadi terbiasa kita melakukan itu. Nah, sebuah penelitian merilis bahwa sesuatu kebiasaan itu kalau dilakukan lebih dari 16 kali itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan ya kan. Nah, sebenarnya ibadah bulan Ramadan baik itu saumnya maupun amaliyah-amaliyah yang lain ya kan, itu merupakan bagian dari syariat Islam, yang syariat Islam itu sendiri sebenarnya punya mekanisme tertentu ya, yang ketika itu dijalankan akan membentuk habit yang baik ya. Misalkan begini nih, tentang wajibnya kita baca Al-Fatihah. Nah, sebenarnya kan sebuah aktivitas kalau itu sudah dilakukan lebih dari 16 kali, ini hasil penelitian ya, maka aktivitas itu akan menjadi habit atau kebiasaan ya. Nah, karena itu di dalam Islam itu kita ada penanaman seperti itu ya. Misalkan kita kan diharuskan membaca surat Al-Fatihah gitu kan 17 kali ya sehari semalam di sholat wajib kita. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada permintaan pertolongan kita kepada Allah dan pemintaan kita kepada Allah terhadap jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Kan kita begini nih, ada orang yang bilang begini, kenapa umat Islam itu minta jalan yang lurus gitu ya kan? Padahal dia kan yang melakukan sholat, ya kan, yang membaca Al-Fatihah itu orang yang sudah mendapat petunjuk kan? Tetapi hikmahnya apa sebenarnya? Hikmahnya adalah agar umat Islam itu dalam seluruh aspek kehidupannya dia selalu minta petunjuk sama Allah. Dia memahami bagaimana syariat mengatur tentang apa yang akan dia lakukan. Apakah dia berhukum wajib, sunnah, mandub, mubah, haram dan sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya habit dari umat Islam itu adalah habit terbiasa taat kepada perintah-perintah Allah, dan habitnya adalah mencegah dirinya dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Masya Allah, ini artinya rangkaian ibadah dan amaliyah selama di bulan Ramadan itu benar-benar menjadi bukti bahwasanya Islam itu memiliki mekanisme terbaik ya dalam mendidik manusia ya Ustazah ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian ya, menurut Ustazah sendiri, seberapa penting sih peran seorang ibu dalam menumbuhkan habits ini dalam bulan Ramadan? Ya, kalau kita ditanya tentang peran ibu, ya berapa penting? Ya penting, sangat penting sekali ya kan. Karena ibu itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya, ya kan. Karena itulah seorang ibu ya harus benar-benar memahami bagaimana habit selama bulan Ramadan, kebiasaan baik ini itu tahap demi tahap itu dia hadir gitu ya kan gitu.
memerintahkan anak untuk berlatih puasa, ketika berbuka dia dekatkan di sekitar anak adalah minuman atau makanan yang berkualitas, ya kan, mengikuti sunnah, makan dulu kurma, seperti itu kan. Artinya ibu itu benar-benar harus menyadari bahwa ketika dia mendampingi anak dalam menjalankan puasa Ramadan tadi, itu dia benar-benar harus dituntut sabar, telaten, tekun, ya kan? Dan dia lakukan itu atas dorongan keimanan kepada Allah. Masya Kenapa? Allah. Karena memang kan tugas fungsi utama perempuan itu kan seorang muslimah itu yang Allah titahkan atas dirinya adalah sebagai ibu, ya, sebagai umun. Kemudian sebagai Rabbatul Bait, sebagai manajer rumah tangga. Sehingga bagaimana ketika menyiapkan berbuka puasa, iftar, menyiapkan sholat tarawih, ibu itu sebagai manajer yang sangat terampil memanage waktunya, ya kan? Ini kan dituntut keikhlasan, kesabaran, dan sebagainya. Saya kira gitu, ya kan? Masya Allah ya Ustazah ya. Wah, kalau begitu amat sangat penting ya peran seorang ibu itu ya Ustazah ya. Penting dan strategis sekali. Strategis sekali. Nah, lalu bagaimana nih Ustazah upaya muslimah gitu ya agar punya kualitas terbaik ini gitu dalam menjalankan peran seorang ibu ini dengan maksimal? Iya. Nah, berarti begini ya, seorang muslimah apa upaya yang harus dia lakukan? Tentu kita tidak bisa hanya mengharapkan dari muslimahnya secara pribadi, ya kan? Sebelum dia menjadi perannya sebagai ibu kan, dia itu dididik oleh keluarganya. Berarti dia harus mendapat pendidikan yang baik dong dari keluarga sebelumnya, gitu kan? Bahwa tugasmu begini nak, peran utamamu begini, ya kan? Sebagai ibu, sebagai manajer rumah tangga. Walaupun Islam juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga boleh berperan di area publik gitu ya. Nah, namun ini adalah peran yang utama, ya kan. Nah, artinya bukan hanya kita tuntut dari sisi muslimahnya saja, tapi juga peran keluarganya ya sebelumnya, peran masyarakatnya, dan terutama peran negara yang mengaruskan kurikulum pendidikan bagi dirinya gitu kan. Artinya seorang muslimah harus sudah mendapat ini sudah clear dan beres ketika dia dalam masa-masa pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, sehingga dia itu adalah seorang ibu yang sudah ready for use gitu ya kan, bukan seorang muslimah yang ready for work ya untuk bekerja misalkan. Tidak, kita itu harusnya sistem pendidikan itu menyiapkan ibu ini siap menjalankan peran utamanya, ya kan, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia juga berperan di area publik sebagai pelaku dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Nah, jadi tiga harusnya peran keluarga, masyarakat dan negara. Masya Allah ya Ustazah. Nah, saya ambil poin kalau dari sisi pribadi seorang muslimah itu sendiri ya Ustazah ya. Nah, seorang muslimah itu kan harus timbul kesadaran bahwa ia itu harus melayakkan diri nih menjadi supaya mencapai peran strategis sebagai ibu tadi gitu ya. Nah, apa ya Ustazah langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh muslimah untuk mencapai peran ini tadi? Iya. Nah, kalau kita katakan langkah praktis artinya langkah yang terukur ya. Langkah yang terukur, maka pilihlah circle yang memungkinkan dia layak untuk menjalankan peran itu, yaitu kan. Jadi kalau circle-nya tuh penuh dengan hedon gitu ya kan, penuh dengan apa tuh ya macam hura-hura dan segala macam, tentu nggak dapat dong gini ya. Artinya pilihlah circle yang memungkinkan dia melayakkan diri untuk itu. Kemudian yang kedua, paham Islam. Untuk paham Islam tentu dia perlu mengkaji ya kan. Nah, karena itu kajilah Islam, dan pengkajian itu harus Islam secara kafah. Kenapa secara kafah? Agar dia mendapat gambaran yang utuh tentang Islam. Karena kalau tidak dapat gambaran yang utuh tentang Islam, maka dia akan parsialitas itu ya. Kebaikannya itu hanya parsialitas. Mungkin dia bagus ibadah, tapi dalam urusan muamalah misalkan, berhubungan dalam sistem pergaulan misalkan ya, sistem sosial, dia sangat bebas misalkan ya kan. Barangkali ibadahnya bagus gitu kan, tahajudnya rajin, tapi masih maksiat gitu kan. Artinya gambaran Islam yang dia dapat itu tidak utuh. Di sini letak penting kenapa harus mengkaji Islam itu dalam sebuah pengkajian yang menggambarkan Islam secara utuh. Itulah
mengkaji Islam secara kafah, ya kan. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya dia melayakkan diri, kemudian dalam urusan publik dia juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berupa dakwah, ya kan. Karena memang saat ini kan kita tidak dalam pengaturan Islam secara kafah, maka ambil peran publiknya untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat sadar bahwa hidupnya itu tidak akan sejahtera, tidak akan aman, tidak akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kecuali ketika hidup dalam pengaturan Islam secara kafah. Masya Allah ya. Demikian. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dapat saya simpulkan bahwasanya peran muslimah di sisi pribadi itu dia mampu melayakkan diri dengan cara mengedukasi diri dan mengkaji Islam kafah, sedangkan dalam peran publiknya dia juga berdakwah mengedukasi masyarakat agar mau diatur oleh Islam kafah sehingga timbullah gitu ya negara yang suasananya itu tadi seperti kata Ustazah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih sahabat muslimah Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah. Saya Pipit Hanifah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.